Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalian jawabnya Rampes. Oke? Hatur nuhun udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Cika. Kali ini ketemu di sesi cerita mistis. Teman-teman, aku cuma mau sharing pengalaman pribadi aku aja. Gak bermaksud untuk memaksakan kalian untuk percaya apa enggak. Sekarang aku mau cerita tentang pengalaman mistis yang terjadi di rumah. Kejadian ini terjadi di Bandung, tepatnya di tahun 2010. Itu ada di rumah orang tuaku sendiri. Di rumah ini penghuninya ada 4 orang. Bapak, mama, aku, sama adik laki-lakiku. Rumah orang tuaku ini tuh lagi proses renovasi. Jadi rencananya mau bikin 1 kamar tidur dan 1 toilet di atas untuk adik aku. Tapi waktu itu proses pekerjaan baru sampai pekerjaan tangga, koridor, sama toilet aja. Sedangkan lokasi untuk kamar tidur itu baru dikasih pintu, di luarnya berupa dak terbuka. Nah, waktu itu kejadiannya sore menjelang maghrib, sekitar jam 5:30. Hari itu aku sendirian di rumah karena bapak masih di jalan pulang dari kantor. Mama waktu itu lagi keluar ke Lembang, itu juga dalam perjalanan pulang. Dan adik aku itu lagi ada kegiatan di kampusnya, jadi dia pulangnya suka malam. Aku sempat nelpon bapak, mau nanyain tuh kan, bapak udah nyampe mana gitu. Soalnya jujur aja kalau maghrib gitu sendirian di rumah tuh aku nggak berani. Takut. Pas nelpon bapak, pak udah nyampe mana gitu kan. Ini masih jauh. Ya udah, padahal ini udah bentar lagi udah mau maghrib. Aku beneran sendirian kan di rumah, karena takut dan sepi kan. Jadi aku inisiatif lah, yaudah nyalain TV, ngidupin channel kartun. Waktu itu ada siaran kartun SpongeBob. Aku nyalain TV cuman supaya rumah itu nggak sepi banget gitu. Jadi nyalain cuma walaupun volumenya kecil, ya setidaknya ada suara sayup-sayup gitu kan. Ya udah, aku nonton acara SpongeBob itu sambil nunggu waktu azan maghrib. Nah, posisi ruang TV ini ada di bawah tangga. Lagi asik-asiknya nonton SpongeBob, aku kaget karena tiba-tiba ada suara kunci pintu dibuka di lantai atas. Freeze. Aku waktu itu kaget. Gak lama kemudian bunyi pintu kebuka. Terus pintunya tuh kayak dibukanya paksa sampai ada bunyi pintu nabrak ke dinding. Reaksi aku waktu itu diem, freeze. Degup jantungku kerasanya kenceng banget, pengen lari, tapi rasanya tuh lemes gitu, semua badan tuh lemes. Yang aku pikir waktu itu tuh, wah jangan-jangan ada maling gitu kan masuk ke rumah pas mau maghrib. Aku masih terdiam gitu depan TV sambil nunggu gitu kan. Ini setelah pintu kebuka, apa ada orang yang turun gitu atau ada apa gitu. Terus gak lama kemudian tiba-tiba bunyi suara langkah kaki. Dipikirin aku kan beneran nih maling gitu kan. Refleks tuh aku ambil HP, terus aku langsung keluar. Pas aku keluar, pas banget itu tuh lagi azan maghrib. Aku kan teriak ya, minta tolong ke tetangga gitu kan, tapi nggak ada satupun yang keluar. Waktu itu karena memang lagi azan ya, nggak, orang di lingkungan sini tuh kalau pas lagi azan maghrib tuh semua di rumah diem semua, pintu ditutup, jendela ditutup, jadi emang nggak ada yang akan keluar saat maghrib gitu. Aku teriak-teriak gitu kan sendirian, tapi nggak ada yang keluar. Akhirnya katanya kan bawa HP, terus aku langsung nelpon bapak, tanya kan, bapak ada di mana gitu kan. Terus bapak bilang, Ini masih jauh dari rumah, macet banget. terus aku ceritain kan apa yang terjadi di rumah gitu. Terus bapak bilang, Ini lagi azan maghrib loh, jangan di luar rumah. ya kan tapi gimana, aku kan takut ya kalau masuk ke rumah. Terus bapak bilang,
Ya udah masuk lagi, tapi teleponnya jangan ditutup. Bapak temenin. gitu. Jadi nih posisi telepon tuh selalu on gitu. Jadi aku masuk ke rumah, ya udah aku onin sambil ngobrol sama bapak kan. Maksudnya biar aku ngerasa ada temen lah gitu kan, yang nggak terlalu takut banget gitu. Nah sebelum aku masuk ke dalam rumah nih, aku kan sambil nelfon sama bapak. Pas sampai di teras, nah ini pintu, terus aku di teras, aku pelan-pelan ngintip kan ke dalam rumah. Aku ngintip ya terutama ke arah tangga. Nah suara langkah kaki itu makin mendekat. Yang tadinya di atas, terus aku lihat dia tuh makin turun. Suaranya tuh makin dekat ke arah tangga gitu kan, turun tangga. Tapi anehnya tuh aku nggak ngelihat ada sosok manusia gitu loh. Cuman ada suaranya aja, tapi nggak ada wujudnya. Nah tiba-tiba pas aku lagi merhatiin, aku ngelihat suatu sosok yang tinggi, bentuknya itu seperti manusia, tapi wujudnya itu transparan kayak gelombang air gitu loh. Tahu kan? Kira-kira kayak air ya, agak bergelombang-gelombang gitu. Nah, wujud yang kayak air itu tinggi, pelan-pelan turun dari tangga itu. Aku lihat banget gitu. Turun pelan-pelan sesuai dengan suara langkah kaki yang aku dengar. Aku lihatnya tuh ada beberapa sosok, jadi nggak hanya satu dua, itu pokoknya lebih. Jadi ada beberapa sosok yang kelihatan waktu itu. Mereka tuh berbaris turunnya dari atas. Nah udah sampai di bawah, ada yang belok ke ruang TV, karena kan tadi ruang TV-nya di bawah tangga ya. Jadi ada yang belok ke ruang TV, udah gitu ada yang ke dapur, dan ada juga yang ke ruang tamu. Nah yang berhenti di ruang TV, aku lihat banget itu tuh siaran TV kan tadinya SpongeBob ya, tiba-tiba ganti gitu. Jadi dalam waktu sebentar ganti, sebentar ganti. Padahal aku nggak pegang remote-nya. Kan tadi aku tinggalin tuh. Pas aku kaget ada suara, terus aku langsung lari ke depan karena cuman bawa HP. Remote tuh aku tinggalin. Nah itu tuh remote ada di situ, ada di bawah. Tapi siaran TV-nya tuh ganti-ganti. Nah kalau yang jalan ke dapur, itu aku dengar nggak lama kemudian ada bunyi-bunyi kayak denting gelas sama piring. Udah gitu bunyi kursi yang ditarik, bunyi tudung saji nasi itu dibuka gitu kan. Nah ada yang jalan ke ruang tamu, itu pas banget aku lihat. Jadi begitu dia jalan ke ruang tamu, ini ada di depan aku kan di pintu tuh tadi teras tuh jalan, aku kayak tatap-tatapan sama dia gitu, terus dia tiba-tiba berhenti jalannya. Nah aku juga diem kan di situ, ini apaan gitu kan, pas banget depan mata gitu kan, tapi dia diem, nggak bergerak kemana-mana lagi. Dia berhenti itu kira-kira posisinya tuh 3 meteran lah dari aku, jadi kan aku ngeliat banget gitu kan. Dia memang bentuknya seperti air, transparan dan tinggi. Waktu itu aku galau banget, pilihannya masuk ke rumah tapi bersamaan dengan sosok tak berwujud, atau tetap di luar rumah tapi ini lagi azan maghrib. Bapak tuh di telepon bilang, Cika masuk aja ke rumah, Bapak sebentar lagi juga nyampe. terus udah gitu tiba-tiba bapak bilang kan, Ini Bapak matiin dulu ya teleponnya. terus aku kan udah telepon dimatiin, deg-degan. Iya, ini di depan mataku tuh ada sosok itu yang masih diem aja, dia nggak diem, dia nggak bergerak kemana-mana. Terus aku nekat coba beraniin diri lah gitu untuk masuk ke dan terus duduk di kursi ruang tamu sambil terus aja pokoknya baca doa yang apapun yang aku apa ya, ayat kursi yang segala Al-Fatihah lah, aku baca pokoknya semuanya itu sambil nunggu bapak datang. Tapi mereka itu masih berkeliaran aja di rumah, di dapur masih rame, siaran TV masih ganti-ganti, terus yang sosok yang berdiri di ruang tamu itu juga masih di situ. Sampai akhirnya azan maghrib udah selesai, terus di luar juga udah mulai gelap. Aku dengar suara klakson mobil pas banget di depan rumah. Aku langsung lompat lari keluar. Alhamdulillah bapak udah nyampe. Pas aku lari keluar itu kan di pintu ya, di teras. Itu perasaan lega banget karena bapak tuh udah nyampe. Di samping itu aku tuh dengar suara langkah kaki yang kayak terburu-buru lari, mulai dari dapur, tangga, koridor atas, sampai ke pintu atas. Terus aku lihat kan ke tempat ruang TV itu, remote TV itu tiba-tiba mental.
kayak ada yang lempar. Terus aku lihat juga ke arah tangga. Mereka yang wujudnya transparan seperti air, bergerak cepet-cepet kayak yang lari gitu ke atas. Itu tuh kedengeran banget suara langkah kakinya. Jadi pas bapak datang, mereka tuh kayak yang panik gitu, langsung pada kabur semuanya. Di atas juga kedengeran suara pintu kebuka, udah gitu ketutup lagi dengan dibanting gitu. Dan itu aku lega banget rasanya. Bapak kan udah dateng. Nah pas bapak udah masuk rumah, aku cerita kan detailnya gimana. Aku sama bapak akhirnya bareng-bareng, ayolah kita inspeksi gitu kan. Mulai dari dapur. Pas kita berdua ke dapur itu anehnya rapi. Jadi yang tadi aku dengar kayak suara gelas, piring, kursi, udah gitu tudung saji, itu tuh nggak ada yang berubah posisinya sama sekali. Semuanya kembali ke posisi semula, rapi aja kayak nggak ada apa-apa. Nah terus pas di ruang TV, itu siaran TV emang udah ganti, bukan SpongeBob lagi gitu kan. Terus ngelihat remote, posisinya juga udah berubah, karena kan tadi aku lihat remote tuh kayak mental gitu, kayak dilempar kan. Nah terus akhirnya ke lantai atas bareng sama bapak. Pas lihat, lah pintunya udah nutup lagi dan itu terkunci. Jadi itu tadi aku dengar suara kunci dibuka terus pintu kebanting itu nggak ada. Jadi bener pintu tuh udah nutup dan itu terkunci. Jadi kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu tadi tuh. Semuanya kembali normal seperti sebelum mereka masuk, kecuali di ruang nonton TV ya, di ruangan TV. Baiknya mereka itu pas mereka pergi semuanya dirapihin, bersih, kecuali yang di depan TV, dia nakal. Males dia nggak beres-beres lagi. Nah sejak kejadian itu aku tuh nggak berani lagi sendirian di rumah pas lagi waktu maghrib. Sampai akhirnya kamar adek yang di atas itu jadi. Sejak itu tuh nggak pernah ada lagi kejadian yang mereka datang rombongan ke rumah, itu nggak ada, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi itu cerita aku yang kebetulan mengalami kejadian mistis di rumah. Dari kejadian ini mungkin bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, di waktu sore menjelang maghrib itu sebaiknya kita tetap berada di rumah. Terus jangan lupa semua jendela, pintu itu ditutup. Sebenarnya hal ini kan udah dijelaskan juga di dalam hadis. Jadi waktu kita menutup jendela sama pintu tuh sebelumnya kita baca bismillah, terus kita tutup. Waktu itu jujur aja aku lupa. Menjelang maghrib itu aku nggak nutup jendela dan nggak nutup pintu. Ya akhirnya kejadian lah ya kayak begitu. Kedua, kalau kita lagi ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa takut, sebaiknya kita setel ayat-ayat Al-Quran, bukan film kartun ya. Atau doa-doa menurut keyakinan masing-masing. Oke, terima kasih banyak buat semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like dan klik subscribe. Boleh juga komen-komen di bawah. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.